Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita, amin. Dia telah membangunkan kita di hari ini, Kamis 5 Januari tahun 2023. Percayalah, Tuhan pasti akan menolong, bahkan akan memberkati kita, sama seperti Dia telah menolong dan memberkati tidur malam kita sepanjang malam yang telah kita lewati. Dan hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 4 hari bersama Maleakhi. Dan puji Tuhan, hari ini kita sudah berada di penghujung kitab Maleakhi, persisnya Maleakhi pasal yang keempat, yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Luar biasa. Akhirnya kita bisa menyelesaikan pembacaan Alkitab Perjanjian Lama sebanyak 39 kitab. Doa dan harapanku, setiap benih firman yang tertabur setiap pagi dari kitab Perjanjian Lama telah menjadi dasar bagi kita untuk terus berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita semakin diberkati oleh Tuhan dengan segala kasih karunia-Nya. Amin. Baiklah, judul renungan kita di akhir kitab Maleakhi ini adalah persiapkanlah dirimu dengan baik. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua dengan judul perikop Hari Tuhan. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang dari mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran. Dengan kesembuhan pada sayapnya, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Saudara harus pahami dengan baik bahwa Alkitab menegaskan kalau hari Tuhan itu pasti datang tanpa pembatalan. Hanya saja, tidak seorang pun mengetahui kapan saatnya tiba. Jadi, tidak perlu ada lagi keraguan tentang ini. Dan akhir dari kitab Maleakhi ini mengatakan kedatangannya akan didahului oleh pengutusan Nabi Elia. Orang Israel memahami itu sebagai cara Tuhan untuk mempersiapkan umatnya. Dia menyediakan waktu agar orang-orang yang percaya, saudara dan saya, bertobat menjelang hari Tuhan datang. Bagi orang gegabah dan orang fasik, kedatangan hari Tuhan itu adalah malapetaka besar. Karena mereka akan menjadi seperti jerami yang terbakar habis. Bahkan akar dan cabang mereka pun akan sirna tak berbekas. Mereka akan menjadi seperti abu yang diinjak-injak. Gambaran itulah yang ditunjukkan oleh pembacaan kita hari ini untuk melukiskan kesudahan orang-orang jahat dan orang-orang fasik. Namun dalam pasal ini juga, selain narasi malapetaka, teks ini juga menyodorkan narasi sukacita, yaitu pengharapan. Pada hari kedatangannya, orang-orang yang takut akan Tuhan akan bersukacita karena semua penderitaan akan berakhir. Hari itu menjadi momen yang menggembirakan. Itulah saat yang penuh dengan kebahagiaan. Ketidakadilan yang terjadi selama ini akan digantikan dengan terang surya kebenaran. Ketidakberdayaan akan disegarkan dengan kekuatan baru, seperti sayap yang dipulihkan. Pengekangan paksa selama ini digantikan dengan kemerdekaan, laksana anak lembu lepas dari kandang. Ada janji kebebasan yang akan dinikmati orang-orang yang takut akan Tuhan, saudara dan saya, ketika hari itu datang. Sesungguhnya kita tidak tahu kapan hari kedatangan Tuhan itu. Bahkan Yesus sendiri pun menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu waktu kedatangannya, termasuk Yesus sendiri. Hanya Bapa saja yang tahu. Jadi, sekali lagi, kita tidak perlu menghabiskan energi untuk menguak misteri hari kedatangan Tuhan. Sebaiknya kita harus tetap berjaga-jaga dan siap sedia setiap waktu. Amin. Tanda-tanda kedatangannya sudah semakin jelas. Zaman yang semakin rusak. Keadaan deru perang, gempa. Firman Tuhan menegaskan itu adalah awal permulaan, tanda-tanda kedatangannya. Karena itu sidang jemaat Tuhan, mari jangan lagi berleha-leha. Hiduplah sebagaimana kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Menyambut kedatangannya dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Tentunya bukan dengan kuat dan gagah kita. Kita penuh dengan kelemahan. Kita syarat dengan segala dosa. Tetapi ketika kita hidup bersama dengan Roh Kudus, Roh Kudus akan memimpin kita kepada kebenaran
dan kepada kebenaran. Bahkan Roh Kudus akan menginsafkan kita akan segala dosa dan pelanggaran, menyadarkan kita, bahkan mengingatkan kita akan segala hal yang merusak di hadapan Tuhan. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh berkenan untuk menyambut kedatangannya. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita pada pagi hari ini menyemangati iman kita dan memberikan kita kekuatan baru untuk tetap bisa bertahan. Ujungnya semakin dekat. Hari Tuhan sudah begitu dekat. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dengan firman-Nya bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak jamu-jamunya terus aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Kasih karunia Allah memenuhi hidupmu. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dengarkanlah bahwa dalam nama Yesus sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.